Udah unggul jauh, udah di puncak lama, tapi ujung-ujungnya gagal juara. Sakitnya tuh bukan main. Premier League emang beda. Liga ini bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tahan tekanan sampai garis akhir. Dan percaya deh, banyak tim besar yang udah hampir angkat trofi, malah hancur di detik-detik terakhir. Nah, Arsenal musim 2025-2026 sekarang lagi ada di situasi yang bikin fans deg-degan. Mereka tampil keren, konsisten, bahkan sempat dijagoin juara. Tapi masalahnya, sejarah Arsenal di perebutan gelar itu nggak selalu indah. Dan ternyata, Arsenal bukan satu-satunya korban kerasnya Premier League. Karena sepanjang sejarah liga ini, ada banyak tim yang udah di depan mata banget buat juara, tapi malah kena comeback, mental drop, atau terpeleset di momen paling krusial. Siap-siap nostalgia sekaligus nyesek. Inilah 10 kegagalan juara paling tragis dalam sejarah Premier League. Nomor 1, Tottenham Hotspur musim 2015-2016. Bayangin jadi fans Spurs waktu itu, harapan tinggi banget, endingnya malah bikin kesel. Walaupun Tottenham sebenarnya nggak terlalu lama di puncak klasemen, mereka sempat jadi tim yang paling mungkin menghentikan dongeng Leicester City. Skuad muda racikan Mauricio Pochettino lagi gacor-gacornya. Harry Kane tajam, Dele Alli lagi naik daun, dan fans Spurs mulai percaya, kayaknya tahun ini beneran bisa juara. Mereka bahkan sempat menang 6 kali beruntun. Tekanan ke Leicester makin besar. Tapi masalahnya, Leicester malah nggak panik sama sekali. Dan semuanya pecah di laga legendaris yang disebut Battle of the Bridge lawan Chelsea. Laga yang panasnya kayak final tinju. Pertandingan penuh emosi, drama, dan keributan itu berakhir imbang. Hasil itu otomatis bikin Leicester jadi juara, dan Spurs cuma bisa gigit jari. Yang lebih parah, mereka bahkan finish di posisi ketiga setelah kalah di 2 laga terakhir. Aduh, sakit double. Nomor 2, Norwich City musim 1992-93. Kalau ini sih definisi tim kejutan yang hampir bikin sejarah besar. Di musim pertama Premier League, Norwich tiba-tiba tampil menggila. Padahal mereka bukan unggulan sama sekali. Tapi entah gimana caranya, mereka bisa memimpin klasemen selama 129 hari. Bahkan setelah jual pemain penting kayak Robert Fleck, performa mereka tetap stabil. Kombinasi pemain muda dan semangat underdog bikin Norwich jadi ancaman serius. Tapi ya namanya liga panjang, mental dan konsistensi mulai diuji. Dan disitulah semuanya mulai runtuh. Masuk paruh kedua musim, performa mereka menurun drastis. Sementara Manchester United yang dipimpin Eric Cantona mulai panas. Pelan-pelan MU nyalip Norwich. Dan akhirnya, Norwich harus puas finish di posisi ketiga. Kesempatan emas buat bikin sejarah pun lenyap begitu aja. Nomor 3, Liverpool musim 2018-2019. Ini mungkin salah satu runner-up paling kuat dalam sejarah sepak bola. Coba bayangin, Liverpool dapat 97 poin. Biasanya angka segitu udah auto juara. Tapi sialnya, mereka hidup di era Manchester City versi monster. Persaingan dua tim ini gila banget. Setiap pekan rasanya kayak final. Salah sedikit aja, habis. Dan momen paling menentukan datang saat Liverpool kalah lawan City. Selisihnya tipis banget, tapi efeknya luar biasa besar. Setelah itu, beberapa hasil imbang bikin posisi mereka makin susah. Padahal Liverpool nutup musim dengan 9 kemenangan beruntun. Tapi semua itu tetap nggak cukup. City juara cuma selisih 1 poin. Dan fans Liverpool cuma bisa mikir, Narjo poin kok masih gagal juara sih? Nomor 4, Arsenal musim 2002-2003. Bahkan juara bertahan pun bisa kena mental kalau lengah sedikit. Arsenal datang ke musim itu dengan status juara bertahan. Mereka tampil dominan banget di awal musim sampai banyak orang yakin era Arsenal bakal panjang. Thierry Henry lagi ganas, Patrick Vieira solid, dan skuad Wenger kelihatan terlalu kuat buat dikalahin. Mereka memimpin klasemen berbulan-bulan, tapi Premier League nggak pernah kasih ampun. Manchester United tiba-tiba bangkit di momen penting. Arsenal mulai buang poin di pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan. Salah satu titik balik terbesar terjadi saat Arsenal ditahan imbang MU. Setelah itu performa mereka goyah dan gelar perlahan lepas dari tangan. Nomor 5, Arsenal musim 2007-2008. Fans Arsenal pasti ngerti. Musim ini tuh traumanya beda. Arsenal muda waktu itu main indah banget. Cepat, kreatif, dan bikin banyak orang jatuh cinta sama cara mereka bermain. Mereka bahkan memimpin klasemen selama 156 hari. Sampai bulan Maret pun Arsenal baru kalah sekali. Gila banget. Tapi semuanya berubah gara-gara satu momen mengerikan. Cedera Eduardo literally mengubah arah musim Arsenal. Setelah insiden itu mental tim langsung drop. Permainan mereka nggak sama lagi. Hasil buruk mulai berdatangan. Arsenal kehilangan momentum, lalu pelan-pelan keluar dari persaingan juara. Dari calon juara, malah finish ketiga. Nyesek banget.
Nomor 6, Arsenal musim 2022-2023. Ini Arsenal versi modern yang bikin fans berharap tinggi, lalu patah hati berjamaah. Musim itu Arsenal tampil luar biasa. Mereka main konsisten, atraktif, dan lama banget nangkring di puncak klasemen. Bahkan mereka mencatat 248 hari di posisi pertama. Rekor terbanyak untuk tim yang gagal juara. Bayangin tuh sakitnya. Sampai akhirnya tekanan mulai datang di akhir musim. Dan dari situ, semuanya mulai berantakan. Arsenal mulai sering kehilangan poin lewat hasil imbang aneh. Lalu datang laga lawan Manchester City yang jadi mimpi buruk. Mereka dihajar habis-habisan. City langsung ambil momentum dan akhirnya nyalip Arsenal di klasemen. Fans Arsenal yang tadinya udah mimpi angkat trofi, harus kembali bilang mungkin musim depan. Nomor 7, Manchester United musim 1997-1998. Kadang unggul jauh pun belum tentu aman. Manchester United sempat nyaman banget di puncak klasemen. Banyak orang bahkan udah yakin mereka pasti juara, tapi Arsenal datang kayak monster di paruh kedua musim. Comeback mereka benar-benar gila. Selisih poin MU perlahan habis karena mereka mulai kehilangan poin penting. Momentum langsung pindah ke Arsenal. Dan saat Arsenal terus menang, tekanan ke MU makin besar. Akhirnya, Arsenal berhasil nyalip dan juara, sedangkan MU harus puas jadi runner-up dengan selisih tipis. Nomor 8, Liverpool musim 2013-2014. Kalau fans Liverpool dengar kata sleep, pasti langsung trauma. Musim itu Liverpool main brutal. Luis Suarez menggila, Daniel Sturridge tajam, dan mereka terlihat siap mengakhiri puasa gelar panjang. Steven Gerrard bahkan sempat pidato emosional yang bikin fans merinding. Semua ada orang percaya. This is our year. Tapi sepak bola kadang kejam banget. Dan satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Di laga lawan Chelsea, Gerrard terpleset saat menerima bola. Kesalahan itu langsung dimanfaatkan Chelsea buat cetak gol. Liverpool kalah. Lalu saat lawan Crystal Palace, mereka buang keunggulan 3 gol dan cuman imbang 3-3. Dari situ peluang juara langsung hancur. Dan musim yang tadinya terasa magis, berubah jadi salah satu tragedi terbesar Liverpool. Nomor 9, Manchester United musim 2011-2012. Kalau ngomongin akhir musim paling dramatis, ini juaranya. Manchester United sempat unggul 8 poin. Dengan beberapa laga tersisa, banyak orang pikir gelar udah aman. Tapi City terus menang dan perlahan memangkas jarak. Tekanan mulai pindah ke MU. Masuk pekan terakhir, kedua tim punya poin yang sama. Dan apa yang terjadi setelah itu? Jadi sejarah Premier League. MU menang di pertandingan mereka dan sempat mengira sudah juara. Tapi di pertandingan lain, Manchester City bikin comeback gila lawan QPR. Lalu, Sergio Aguero cetak gol di menit akhir. Gol yang langsung mengubah sejarah sepak bola Inggris. City juara karena selisih gol. Sementara MU cuma bisa bengong lihat trofi lepas di detik terakhir. Dan terakhir, nomor 10, Newcastle United musim 1995-1996. Ini salah satu bottle job paling legendaris sepanjang masa. Newcastle sempat unggul 12 poin dari Manchester United. 12 poin bro! Gede banget buat ukuran Premier League. Tim Kevin Keegan main menyerang dan menghibur. Mereka jadi favorit netral karena gaya mainnya super ofensif. Tapi semakin dekat ke akhir musim, tekanan mulai menghantui. Dan Manchester United perlahan datang kayak pemburu. Selisih poin makin tipis. Newcastle mulai sering kehilangan kemenangan di laga penting. Sementara MU terus menang dan bikin tekanan mental makin parah. Sampai akhirnya, Newcastle tersusul dan gagal juara. Musim yang tadinya terasa sempurna, berubah jadi mimpi buruk yang terus diingat sampai sekarang. Dari semua daftar tadi, mana yang menurut kamu paling sakit? Apakah Arsenal 2022-2023, Liverpool 2013-2014, atau Newcastle yang buang keunggulan 12 poin? Tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa subscribe buat konten sepak bola seru lainnya.